Selamat sore Bu, saya Veronica Tika dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan bertanya sedikit mengenai teknik dan budidaya padi yang Ibu lakukan di tanah persawahan Ibu ini. Baiklah, yang pertama adalah bagaimana cara mengolah sawah ini dari pertama sampai pada pertumbuhan padi. Yang kedua, jenis padi apa yang Ibu gunakan? Silahkan Bu. Pertama-tama mengolah sawah dengan cara disemprot. Setelah disemprot, habis itu disiangi atau dibersihkan. Setelah itu proses selanjutnya padi disemai. Setelah itu disemai, dia dah tumbuh sekitar 3 bulan, baru bisa ditanam kembali di sawah sampai pemeliharaannya dari udah habis menyianginya, pembersihan atau ngerumput, padinya dah tumbuh dengan subur, lalu disemprot pakai pupuk biar dia tumbuh dengan subur. Jenis padinya ada 3. Yang pertama, padi yang berumur 3 bulan namanya Invara. Yang kedua, jenis padinya padi tahunan yang dinamakan padi Pandan Wangi. Yang ketiga itu padi yang berumur 3 bulan. Baiklah Bu, yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengendalikan hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi di sawah Ibu tersebut. Cara mengendalikannya dengan bermacam cara. Yang pertama, kita semprot pakai racun hama atau yang disebut herbisida. Yang kedua, kita semprot pakai secara pemupukan biar padi itu tumbuh menjadi subur sampai dia akan menghasilkan buahnya nanti. Baiklah, yang selanjutnya adalah sebagai untuk acuan kita memanajemenkan uang agar kita mengetahui modal dan hasil yang didapat. Berapakah modal yang dikeluarkan untuk Ibu bertanam padi ini? Biaya persawahan yang ukurannya 1 hektar kira-kira memerlukan racun sekitar 20 liter yang harganya kalau per liternya 70 per liter. Baiklah Bu, yang selanjutnya adalah apakah dampak yang ditimbulkan dengan Ibu menanam padi ini di areal persawahan pada kondisi ekonomi keluarga atau di lingkungan? Silahkan Bu. Adapun dampaknya, yang pertama, pas kebetulan pas masa-masa musim penghujan, kalau pas kita panen, kita bisa mendapatkan beras karena dari hasil panen itu. Tetapi kalau kita belum atau tidak membuka lahan sawah seperti ini, kita tidak bisa mendapatkan beras. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah harapan dan saran Ibu terhadap sistem pertanian di sawah Ibu sendiri dan sistem pertanian yang ada di negara kita? Silahkan Bu. Harapan saya ke depannya agar sawah ini bisa lebih bagus atau lebih baik, biar hasilnya meningkat, agar tercukupi kebutuhan setidaknya dalam keluarga kita, Sehingga tidak beli beras dari luar ya Bu. Iya. Selanjutnya untuk saran kepada pemerintah pertanian. Saran saya ke depannya, biar hasil panen ini lebih meningkat, perlunya perhatian pemerintah agar kebutuhan dalam keluarga bisa tercukupi.
sehingga hasil panennya lebih meningkat ya, Bu? Ya, sehingga hasil panennya lebih meningkat dari tahun yang lalu. Oke. Sebelumnya Bu, saya ingin bertanya, selain Ibu bertanam padi di sawah ini, apakah Ibu ada bertanam misalnya seperti bebek atau ayam atau apapun itu binatang yang dapat memberikan pupuk secara alami terhadap padi yang Ibu tanam ini? Selain bertanam padi, ada juga berternak bebek kecil-kecilan, ayam kecil-kecilan, dan yang lain babi. Itu. Oke Bu, jadi selain bertanam padi ini, Ibu juga beternak bebek, ayam dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung binatang yang Ibu pelihara ini memberikan dampak positif juga kepada padi yang Ibu tanam. Antara lain misalnya memberikan pupuk secara alami dengan kotoran yang mereka buang. Sekian Bu wawancara yang telah saya lakukan. Atas informasi yang sudah Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih.